Nah sekarang pertanyaan saya, ini kok lambat banget ya? Ini berani nggak sih nyabut menyelesaikan ini gitu loh, menyelesaikan perkara ini? Kalau berani, mestinya ini sudah berjalan ini, sudah nyampe nih tersangkanya ini. Buktikan tesis saya bahwa memang Indonesia kekurangan ahli maritim, termasuk juga ahli-ahli hukum maritimnya. Banyak ternyata orang yang seharusnya tahu gitu. Yang kemudian jadi pertanyaan adalah negara ini absen dalam tanda kutip memang nggak tahu atau memang ikut andil dalam pemagaran ini. Akibatnya kita lihat sekarang ini ada 6 stakeholder yang ngurusi laut dan itu habis terkapling di situ. Jadi bahan tertawaan oleh masyarakat. Loh ini menteri ini ngomong gini, menteri ini ngomong gini. Ini mau larinya ke sana. Ini larinya gimana Republik Indonesia ini? Masyarakat akan jadikan ini sebagai contoh. Loh, yang besar-besar aja diperlakukan seperti itu, ya udah besok-besok saya kaplingin semua nih lautan ini. Nah, itu kan lebih repot lagi kalau rakyat yang udah bergerak. Saya nggak habis pikir kalau misal ini ternyata ujungnya nggak ada asas keadilan ya. Oke, jumpa lagi di Keadilan TV. Hari ini adalah hari yang membahagiakan, membanggakan. Ini saya ketemu dua mentor yang sudah sekian purnama nggak ketemu. Beliau adalah Laksamana TNI Purnawirawan Dr. Surya Wiranto SHMH. Nah, beliau ini selain dosen di Unhan, Purnawirawan di Angkatan Laut, beliau juga merupakan ini founder dari law firm Legalindo. Iya. Nah, nanti kita akan ngomong tentang hukum karena konteks Keadilan TV itu hukum dan politik. Nah, yang kedua ada Kapten Dr. Marcelus Hakeng Jaya Wibawa SSIT, pengamat dunia maritim. Ini berarti dunia berarti bukan hanya Indonesia ini. Pokoknya ada hubungan sama air, laut, nah saya amati. Itu deh. Jadi teman-teman bisa nebak kita harus bahas apa ya kan sekarang kan. Jadi saya mulai dari ini. Dalam konteks hukum dan dalam konteks apa namanya yang hari ini sedang berkembang ya. Indonesia ini bener kata orang dulu, negara yang kaya raya, negara yang apa aja ditanam bisa jadi. Termasuk saya baru tahu di tahun ini ternyata pagar bisa tumbuh di laut gitu. Iya kan. Saya pengen ke Pak Surya dulu. Pak, kenapa bisa terjadi begini? Dalam perspektif hukum, karena misalkan Bapak hari ini orang hukum dan background TNI Angkatan Laut, barangkali bisa dikombinasikan, Pak. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Jadi peristiwa ini sangat menarik bagi saya. Yang pertama saya ini orang laut ya, dari Purnawirawan TNI AL. Kemudian saya juga orang hukum laut. Kemudian saya praktek hari-hari juga sebagai lawyer. Gitu ya. Sehingga saya mengajak kepada teman-teman saya khususnya di Jangkar Legal Indonesia atau Legalindo itu turut mengkaji dari sisi hukum ya. Apakah itu hukum laut karena memang kompetensi saya di bidang hukum laut atau di bidang pidana perdata. Karena masalah ini juga masuk ranah itu. Nah, sehingga menarik masing-masing ini mengkaji sesuai kompetensi mereka gitu. Dilihat dari berbagai sudut. Kalau kita lihat perkembangannya hingga saat ini pagar laut itu kan yang disentuh baru teknis dan administratif. Justru pokok tindak pidana itu belum tersentuh kalau menurut saya. Baru-baru aja ini pada kepanasan terus ikut-ikutan menyentuh itu gitu ya. Tapi sampai sekarang kan yang pokok siapa sih pemilik pagar laut itu belum tahu. Ya masih misteri gitu. Makanya dari awal saya penasaran ini kok disebut misteri pagar laut, yang misteri apa ya? Pagar gaib katanya. Gaib, berarti hantu laut yang masang mungkin ya. Iya. Jadi memang kalau saya perspektifnya berbeda. Ini orang akhirnya pada ngomong karena yang diem tertuduh jadi pelaku soalnya kan. Makanya lembaga ini akhirnya pada cuci tangan semua gitu. Akhirnya ya udahlah saya ngomong akhirnya baru bergerak kan hari ini. Kalau Bapak sendiri gimana? Iya. Kalau saya malah tertarik nih dengan pernyataan dari Laksamana Surya Wiranto ya.
yang mengatakan bahwa ini kelihatannya baru mulai nih muncul. Nah, selama ini kemana nih para penegak hukum? Kenapa pidananya belum pernah dicolek sampai sekarang? Iya. Quote unquote, jangan-jangan tidak paham mengenai aturan-aturan yang mengikat di situ, sehingga penegakan hukumnya masih ragu-ragu. Karenanya dalam beberapa kajian dan tulisan saya selalu menghimbau nih, aparat penegak hukum Indonesia negara maritim ya mbok ya diisi sama orang-orang maritim dan memiliki pengetahuan yang cukup dan mumpuni terkait dengan maritim. Kejadian kali ini itu cukup menggelitik hati saya untuk membuktikan tesis saya bahwa memang Indonesia kekurangan ahli maritim, termasuk juga ahli-ahli hukum maritimnya. Tapi demikian Mas Fadil. Iya. Jadi memang itu akhirnya jadi hikmah yang bisa kita tangkap. Bagi saya iya. Bagi kan? saya iya. Harapan saya masyarakat juga merasakan hal yang sama nih. Masyarakat saat ini kan menjadi semakin tertarik ya dengan dunia maritim. Dari sebelumnya mereka nggak tahu ada pagar di laut gitu ya, tiba-tiba oh iya ternyata wilayah Indonesia lautan ini ternyata bisa dipagar dan memiliki potensi ekonomi kalau misalnya nanti dijadikan daratan gitu. Iya. Dan ini menurut saya sih menarik ya, karena ada 17.504 pulau, kalau itu serentak dilakukan bersama-sama bisa dibayangkan tuh nilai ekonominya berapa, siapa yang mendapatkannya, pidananya bagaimana, ya saya juga mungkin nanti kita diskusikan di sini ya. Iya. Dalam konteks Indonesia kayak kita pernah ngobrol ya Pak soal Indonesia ini emang bujur apa itu waktu itu ya, bujur laut itu yang ada di silang dunia. Iya, itu kan artinya sebenarnya jadi kekayaan kita yang harus bisa dinikmati oleh banyak orang gitu loh. Ya. Dan jadi begini Mas Arif, yang saya lihat ini, kita ini kan hidup di suatu negara ya, negara kesatuan Republik Indonesia yang archipelagic state, negara kepulauan gitu loh. Kita punya tadi sampaikan 17 ribuan pulau gitu ya, yang harus kita jaga karena itu merupakan satu kesatuan semuanya. Nah kemudian yang jaga ini siapa? Sudah ditentukan undang-undang. Ada dari TNI AL, ada dari Polairut, ada Bakamla, KKP ya, DKP-nya. Kemudian dari unsur-unsur lainnya sangat banyak gitu. Dan mereka ini sudah mengkapling-kapling wilayah yang 6.400.000 km persegi ini, perairan. Nah sehingga kalau di tengah laut, saya contohkan tengah laut ini misalnya kejadian kemarin di Laut Cina Selatan ya, orang udah rame-rame nih, padahal non jauh di sana. Ini di depan mata kita ibarat gajah di seberang lautan. Di pelupuk mata. Di pelupuk mata ini malah nggak tampak gitu di depan ya. Nggak ada dari aparat-aparat itu yang aware ya, terus menangani gitu ya. Padahal hari-hari angkatan laut di situ, ya Bakamla di situ, Menkp apalagi yang menguasai laut ada di situ. Ya buktinya kan sejak Agustus 2024 itu kantor kelautan yang ada di kabupaten itu udah didatangin orang gitu loh, mempertanyakan itu. Gitu. Angkatan laut juga didatangi. Tapi sampai rame-rame di media ini baru semua gitu, seolah-olah terkaget-kaget. Ada ini ya, ada ini. Ini menarik nih, seolah-olah ini berarti pura-pura. Nah itu dia. Makanya misterius itu akhirnya saya kaitkan sampai ke situ. Kok bisa nggak tahu ya? Padahal saya bilang angkatan laut aja ya. Di wilayah situ itu wilayahnya Lantamal 3 Jakarta. Di sana itu ada namanya Tanjung Pasir yang rame-rame diributkan kemarin tuh. Di situ ada daerah wilayah posal kita yang kita melaksanakan pemberdayaan wilayah laut bersama nelayan semuanya. Artinya binaan desa pesisir ini semua kalau ada apa-apa pasti laporan ke situ. Nggak mungkin ada pagar yang sekian panjang itu pembangunannya nggak ada laporan, ada. Tapi kenapa itu tidak jadi masalah gitu loh. Ya. Padahal jelas-jelas di UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea ya, di pasal 1, pasal 2 kalau kita lihat bahwa laut itu akses seluruh bangsa. Nggak boleh dibatasi. Ya, tidak boleh dikuasai. Karena apa? Saling terhubung. Laut di Tangerang itu bisa berhubungan sampai Eropa loh, percaya nggak? Bisa seperti itu. Kalau itu kita batasi, bayangkan saja misalnya Selat Malaka, kita pagari seperti itu, dunia itu akan ngamuk ke kita.
Nah karena ini hanya di wilayah kabupaten atau provinsi, yang nggak mau ya para nelayan-nelayan yang tertutup aksesnya ke laut. Seperti itu. Tertutup aksesnya, dulu biasa cari ikan di situ dan sebagainya, nggak bisa lagi. Ya karena itu akan ditimbun itu. Jadi karena reklamasi. Iya. Itu aja. Tapi intinya memang nggak boleh ditutup, dibatasi itu kan. Apalagi saya dengar sungainya juga ditutup juga. Akhirnya mati semua kan. Iya. Daratan situ. Iya. Sehingga memudahkan dia untuk menjangkau ke laut ya. Ngaplingnya tiba-tiba ke laut. Ini jelas-jelas melanggar gitu ya. Iya. Maka RL itu ya. Ya perspektif lain barangkali Pak Hakim misalkan banyak ternyata orang yang seharusnya tahu gitu. Yang kemudian jadi pertanyaan adalah negara ini absen dalam tanda kutip, memang nggak tahu atau memang ikut andil dalam pemagaran ini. Kalau saya memiliki keyakinan kalau negara ikut andil tidak. Peran serta negara itu tidak di situ. Memang peran serta masyarakat untuk bisa melakukan menjaga itu akhirnya muncul di sini. Dan terkesan peran negara seperti dinegasikan ya. Tapi saya melihat memang dalam situasi ini murni korporasi yang sedang mencoba mencari keuntungan. Karena kembali dari awal saya sudah katakan nggak mungkin nih nelayan tradisional melakukan ini, karena bisa saya perhitungkan biayanya bisa ratusan miliar untuk bisa membuat pagar sampai 30 km dan begitu rapat ya kalau saya perhatikan. Emang ada juga yang mengatakan 2014 sudah muncul pagar di situ. Beberapa tokoh masyarakat pejabat yang di 2014, saya katakan lagi setelah saya lihat video-videonya, enggak, itu buat kerang hijau. Kalau itu jelas clear kerang hijau. Kalau ini lain, ini beda. Ini memang pagar untuk bisa mempercepat sedimentasi yang ada di sekitar situ. Nah, ketika masyarakat seperti saya, pengamat maritim ini mengingatkan dan akhirnya negara tersadar atau orang tua kita tersadar, itu bagus, itu positif. Tapi yang paling ideal memang negara hadir. Nah, ketika negara belum hadir, saya melihatnya memang karena memang belum ada urgensi dari negara untuk kita menjadi negara maritim. Kebutuhannya masih lebih besar atau lebih banyak di kita sebagai negara agraris. Dalam banyak kesempatan saya selalu mengatakan bahwa Indonesia dari merdeka sampai dengan tahun 96 itu masih menjadi negara agraris. Enggak poros maritim dunia itu belum, menjadi angan-angan. Itu mungkin dulu zaman Singasari, zaman Majapahit kita itu memang poros maritim dunia. Waktu kita merdeka tahun 45, kita tuh memerdekakan agrarisnya kita, belum memerdekakan maritim yang 2/3 wilayah kita. Itu yang harus kita ingat. Kita mendapatkan 2/3-nya itu perjuangan dari Prof. Mukhtar Kusumaatmadja melalui UNCLOS yang tadi dijelaskan Laksamana Surya. Begitu UNCLOS kita ratifikasi tahun 82 ke 96, disitulah Indonesia menjadi negara maritim atau kita mendapatkan rejeki berupa 2/3 wilayah kita menjadi wilayah lautan. Nah, memang ada bagi saya ya sebagai pengamat maritim dan yang berkecimpung khusus, saya merasa mungkin karena kita masih terlalu muda nih, 29 tahun menjadi negara maritim, bisa jadi kitanya masih agak-agak ambigu untuk memutuskan kapan kita go maritimnya meninggalkan agrarisnya. Kalau Mas Arief inget mungkin atau mempelajari zaman-zaman dulu, kita dulu sama guru-guru kita selalu diajarin kamu harus bercocok tanam, kamu harus ingat kita ini negara agraris. Zaman itu memang wajar karena pada saat itu kita masih negara agraris. Tapi kalau sekarang guru-guru masih mengajarkan itu sebuah kesalahan besar. Guru-guru, orang tua harus bisa mengajarkan anak-anaknya bahwa kita ini udah negara maritim. Fokus kita harus ke maritim. Nah, segala macam yang berhubungan dengan bernegara itu harus fokus ke maritim. Contoh apa? APBN. Yang apakah sudah fokus ke maritim? Saya rasa belum. Istilahnya beban pertahanan, apakah sudah fokus ke maritim? Rasanya belum. Banyak hal lain yang sesimpel aja, misalnya pendidikan kita, apakah sudah fokus ke maritim? Belum. 5.000 lebih kampus yang ada di Indonesia, apakah setengah atau 2/3-nya fokus ke maritim? Enggak. Dari itu aja kita bisa tahu bahwa kita masih belum menjadi negara maritim, tapi cita-citanya sudah ada. Nah, kasus-kasus yang seperti ini ya sedikit banyak menurut saya akan mempercepat nih
mempercepat konsentrasi masyarakat untuk mengejar ketertinggalan kita untuk bisa menjadi negara maritim. Peluang ada di depan mata tapi nggak pernah digarap ya. Iya, dan kita sama tahu 2045 loh, itu 20 tahun yang akan datang kita mengklaim bahwa kita akan menjadi negara nomor 4 secara ekonomi di dunia, dan yang harus jadi catatan tulang punggungnya adalah ekonomi maritim. Nah, sekarang sudah belum kita melakukan hal tersebut? Kalau belum, ya kita ingatkan lagi negara kita 2045 20 tahun lagi loh, itu nggak lama lagi. Iya. Ntar jadi Indonesia cemas juga kan. Bukan emas lagi ya. Siap. Aduh. Tapi saya misalkan tadi diskusi di luar misalkan Laksamana bahwa kalau akhirnya ini dikuasai, ini kita baru ngomong hanya Tangerang, belum lagi misalkan di media ada sertifikat darat akhirnya dipindahkan di laut di Bekasi misalkan, dari 11 hektar jadi 70 sekian hektar. Ini kan artinya kok murah banget gitu. Kita mengoyak-ngoyak negara gitu kok murah banget gitu. Di mana sih perannya sebenarnya ya TNI, Polri, apalagi misalkan pemerintah dalam hal ini misalkan kementerian di KKP, di mana ini ya? Ya. Ini memang menarik ya. Tadi apa yang dikatakan Bro Hakeng ini, pengetahuan kita tentang kemaritiman memang kurang ya. Iya. Karena zaman Jokowi itu saya juga berpikir, wah ini sudah kita buka cakrawala maritim ini. Iya. Mulai dengan tol lautnya, kemudian poros maritim dunia, oh bagus banget gitu ya. Iya. Ternyata cuma separuh jalan terus menghilang. Gitu ya. Bahkan Kementerian Marinvest ya, Maritiman dan Investasi ini nggak ada juga gitu. Nggak ada yang mengkoordinir ini. Akibatnya kita lihat sekarang ini ada 6 stakeholder yang ngurusi laut, dan itu habis terkapling di situ. Dan ini di depan mata, tapi mereka know nothing about tanggung jawabnya dia di laut. Yeah. Gitu. Ini menarik kan? Apakah memang mereka nggak tahu? Nggak mungkin. Ya, warga masyarakat nggak tahu, nggak mungkin juga, karena daerah itu hari-hari mereka lewati gitu loh, dengan perahu-perahunya, kapal-kapalnya mencari ikan ke laut dan sebagainya. Ya, aktivitas mereka di sana, artinya mereka tahu keberadaan itu gitu loh. Nah, cuman awareness ini satu, yang kedua ya tadi kepedulian. Kalau ini memang bermasalah, segera selesaikan dong. Kalau udah ada laporan masyarakat, ditindaklanjuti. Ya, saya yang khawatir ini dari sisi hukum laut ya, dari praktisi saya di hukum ini, hukum kelautan. Saya lihat ini kok nada-nadanya mau diarahkan hanya ke administrasi gitu ya. Kita lihat Pak Nusron itu ya, sampai meyakinkan desa kohotnya, sampai ribut desa kohot. Memang akhirnya memecat pegawainya, tapi kan itu dilakukan internal gitu. Tindakannya administrasi digeser seperti itu. Tidak ada tindakan pidana. Kita lihat di KKP sama, disegel. Begitu angkatan laut mencabut, jangan dicabut dong, itu barang bukti. Nah, barang bukti kan tidak mungkin semua itu mau disimpan di situ jadi barang bukti. Barang bukti cukup 5 biji aja, disertai alat pelengkap data bukti lainnya gitu loh. Nah, ini kan artinya pemahaman itu juga menurut saya kurang. Padahal gitu itu menterinya ya. Padahal menteri ya. Terus koordinasi tadi itu. Iya. Kok kayak enggak ada dirijennya ini ya, jalan sendiri-sendiri. Perintah presiden saya kira jelas memberikan tertib. Itu bongkar misalnya, itu cabut misalnya. Ya semua mencabut gitu loh. Ini satu nyegel, satunya nyabut, ribut sendiri mereka gitu. Iya. Nah, itu kan enggak boleh terjadi di negara Republik Indonesia yang katanya negara maritim ini, negara kepulauan ini, tidak boleh terjadi. Jelas-jelas itu ada akses publik ke laut yang ditutup itu loh. Ini kepedulian di mana? Ini kok dibiarin? Iya. Ada sungai ditutup. Saya nggak bicara aspek darat ya. Iya. Tapi saya melihat itu, loh sungainya ditutup. Kalau sungai tutup berarti sawah-sawah sekitar situ. Kemudian ada empang-empang itu pasti mati semua. Karena sumber air itu bukan dari laut ke darat, tapi dari sungai-sungai, dari darat itu ke arah muara-muara sungai yang disebarkan ke wilayah-wilayah itu gitu. Nah, ini sampai terjadi sekian lama, sampai terjadi panjangnya 31, sekian kilometer, kok enggak ada yang aware gitu loh. Masyarakat udah rame-rame baru satu-satu muncul gitu ya. Tapi tadi saya lihat ini kok kayaknya diarahkan ke administrasi nih. Pidananya mana? Nggak ada yang gerak itu. Ya awal-awal ya,
Sekarang aja itu didesak masyarakat terus, ya didesak para ahli, mulai muncul tuh Kejagung, mulai penyelidikan, ya. Kemudian polisi mulai, ini gelar perkara ini juga nggak tahu ini hasilnya seperti apa. Gelar perkara kan mestinya tokohnya itu ya, tersangkanya itu yang dimunculkan gitu loh, sehingga bisa proses lebih lanjut, penyidikan, penuntutan sampai dengan dibawa ke pengadilan nantinya. Itu yang kita tunggu gitu. Itulah supremasi hukum. Saya sebagai orang hukum, saya sebagai orang maritim, orang laut, saya merasa bahwa inilah awal mula supremasi hukum laut gitu loh. Kalau ini ditegakkan. Tapi kalau ini masih dipermain-mainkan seperti ini, wah kita ini bukan negara hukum kita ini. Kecewa. Gitu. Negara apa? Ya justru nggak jelas negara apa. Gitu ya. Jadi saya ngebayangin kalau akhirnya ada Pak Prabowo ini kan panglima tertinggi, ya kan. Beliau merupakan komandan lah ya kan dalam konteks ini. Para menteri ini adalah prajurit jenderal. Jadi saya ngebayangin dalam konteks ini ada menteri yang memang perang, atau ada prajurit yang perang, ada prajurit lain yang justru malah ngumpulin selongsong peluru bekas gitu. Ini kan repot akhirnya ya kan Pak. Jadi akhirnya nggak, ya wajar misalkan ini semua bilangnya perintah Pak Presiden, tapi masa satu orang beda perintah kan ini. Betul. Ini agak aneh gitu. Betul. Bagaimana kira-kira? Kalau perintah mestinya sama ya. Pemahaman perintah itu yang nampaknya beda gitu loh. Ini apakah memang nggak ngerti perintahnya atau pemahamannya yang berbeda? Ada perintah lain. Ada perintah lain. Nah, ini yang perlu kita tahu. Masyarakat ini perlu tahu gitu. Karena masyarakat kan inginnya menyelesaikan itu gitu loh. Problematika yang mereka rasakan selama ini, berharap dari ini supremasi hukum ini kalau ditegakkan, wah itu nanti kedepannya bakal yang tadi dikhawatirkan itu bisa hilang gitu ya. Kita betul-betul membangun kelautan kita, karena laut itu masa depan kita, sebagaimana Pak Jokowi dulu pernah menyampaikan. Karena laut itu terhubung kemana-mana gitu. Ikan yang ada di Indonesia bisa sampai ke Samudra Hindia atau Samudra Pasifik karena memang migratori mereka. Nah ini jadi laut ini betul-betul harus kita pahami karena negara kita negara maritim. Itu semua termasuk aparat-aparat ini. Dan pastinya ada dirijennya ya yang mengkoordinir, mengatur gitu ya. Sehingga jangan jalan diri akibatnya seperti ini. Jadi bahan tertawaan oleh masyarakat. Loh ini menteri ini ngomong gini, menteri ini ngomong gini. Ini mau larinya ke sana. Ini larinya gimana Republik Indonesia ini? Gitu. Kita coba akhirnya flashback ya. Kenapa kok akhirnya ada pagar laut? Karena beliau merupakan pakar di bidang maritim. Apa menariknya laut? Sehingga orang kok akhirnya ngeluarin ratusan miliar untuk magarin laut sebagainya gitu. Tadi sebetulnya jawabannya udah ketemu tuh Mas Arif. Apa tuh? Kok murah banget? Ya logikanya ke situ aja. Pengusaha selamanya akan mencoba mencari celah-celah hukum. Tadi Laksamana sudah bilang bahwa kita sebagai negara maritim sudah menjadi negara maritim belum? Jangan-jangan asas-asas hukum kita, aturan-aturan kita belum menuju ke sana gitu loh. Jangan-jangan masih banyak aturan tumpang tindih. Aturan tumpang tindih, celah hukum inilah yang dimanfaatkan sehingga kok murah banget. Bayangkan gini, ini di daerah Jakarta, daerah Pik, semeter udah 30 jutaan, daerah Tangerang ya, semeter udah 30 jutaan. Yang daerah pagar laut itu. Lalu tiba-tiba akan muncul daratan 350 hektar. Yang semeternya 30 juta dikali 350 berarti kan kurang lebih ada 150-150-an triliun akan muncul di sana. Kalau misalnya dia ternyata biaya untuk balik nama yang tadi itu ya mengakali hukum karena kepintaran mereka sebagai korporasi sekitar 1 triliun, lalu mereka ketika muncul daratan karena adanya pagar laut sehingga mempercepat reklamasi, lalu sedimentasi ya, mempercepat sedimentasi sehingga muncul daratan sehingga sertifikat tanah ini menjadi sah. Maka saat itu juga mereka melakukan reklamasinya 300 hektaran paling cuma 5 triliun. Sedangkan kalau dijual 130 triliun masih untung berapa? Jadi benar apa tadi mungkin tanpa sadar kok murah sekali ya, memang murah sekali biaya yang mereka keluarkan dibandingkan dengan keuntungan yang akan mereka dapat, murah sekali sehingga mereka ya pasti akan mencoba untuk melakukan itu. Nah tinggal ketika kita menyadari oh ya ada pola seperti ini. Tadi kata Laksamana jangan sampai
ke depan terjadi situasi seperti ini lagi. Rakyat harus paham loh. Rakyat beli tanah mahal, IMB harus diurus, apa segala macam harus diurus. Sertifikasinya juga apa istilahnya legalisasinya diuber terus sama aparat. Lah ini kok ada pihak yang dengan mudah melakukannya. Nah, ke depan gimana caranya nih supaya tidak muncul kasus-kasus serupa? Nah, itu yang harus kita lakukan juga. Selain tentu saja pidananya ya harus tetap dikejar sehingga para pihak yang memang bertanggung jawab tidak lepas tangan begitu saja, tidak terlepas begitu saja. Saya selalu mengingatkan bahkan dari Agustus lalu, dari Juli kurang lebih pada saat proses perekrutan pimpinan KPK, saya katakan bahwa Indonesia atau KPK butuh pimpinan KPK memiliki basis ilmu kemaritiman. Kenapa? Karena kasus-kasus seperti ini yang saya visionarkan. Saya membaca Indonesia akan mengalami situasi yang kurang lebih sama ke depannya. Nah, kalau belum ada salah satu pimpinan KPK memiliki basic maritim, akan kesulitan mereka untuk bisa mendapatkan feel untuk bisa masuk dan terjun langsung. Sekarang kita amati sampai sekarang masih seperti kita melihat belum adanya KPK yang bergerak. Padahal sebetulnya kita udah bisa tahu bahwa ini ada potensi kerugian negara di depan mata loh. Dari kegiatan-kegiatan dan perhitungan sederhana tadi kan ya. Harusnya masyarakat pasti punya asumsi ataupun punya harapan KPK lead dong di sana. KPK maju dong. Kalau misalnya enggak seperti Polri yang sudah bergerak ataupun kejaksaan yang sudah bergerak, seenggak-enggaknya bareng-bareng aja gitu. Dengan begitu ya masyarakat pasti akan punya harapan. Ketika KPK yang memang didirikan masyarakat untuk itu diam saja, ya pasti masyarakat akan mencoba mengkritisi nantinya. Saya yakin kalau misalnya suatu titik nggak bergerak sama sekali. Dan banyak banget kejahatan yang bisa dilakukan di laut ya. Saat ini ya banyak. Iya kan ya. Ya banyak. Karena apalagi tidak ada yang ngawasin ya, atau dia punya tanggung jawab ngawasin tapi tidak dilakukan. Atau dia bermain-main. Itu pagar makan tanaman tuh ya. Iya. Jadi ini memang menarik ya. Saya mengikuti komentar-komentar yang disampaikan oleh Prof. Mahfud ya. Beliau kan ahli hukum ya, tata negara, pernah menjadi pejabat negara, pernah jadi Menko Polhukam. Itu menyatakan ini kok arahnya ke administrasi gitu loh. Kenapa nggak ke arah hukum? Padahal ini tindakan ini menurut beliau ya. Tapi menurut saya benar juga ini. Ini udah merampok negara ini. Menguasai wilayah yang tidak sah, disahkan dengan surat SGB, SHM yang tidak sah, ilegal gitu loh. Nah ini gampang nyelidikinya loh. Saya juga sebagai orang gampang, tinggal ngurut aja. Kepala desa contohnya, kepala desa elelan sama menteri, ya menterinya nggak mau menyelesaikan, bukan levelnya. Tapi dari itu udah bisa ini diperiksa bahwa loh kamu kok menyatakan begini begitu. Buktikan gitu loh. Ya kemarin kan katanya ada Rubicon di rumahnya tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba dia sulit ditemui media dan sebagainya. Ini kan ada upaya-upaya untuk mengaburkan, menghilangkan pelaku-pelaku ini gitu loh. Dari situ bisa diurut nih ya ke arah tindak pidananya gitu. Jangan hanya administrasi, selesaikan internal ATR BPN. Ya selesai sama situ, tapi pokok masalah itu penggarongan laut ya. Perampasan kedaulatan negara ini tidak terpecahkan. Terus pelaku ini atau konsorsium siapapun yang ikut di situ, ini yang perlu kita ketahui gitu loh. Disitulah supremasi hukum itu ditegakkan. Jangan hanya bentar ya, saya amati dulu. Nanti kalau ada laporan dari KKP positif, baru saya tindak lanjuti. Nah, kalau kita ada, saya sebagai aparat nih, di depan rumah saya ada kebakaran, masa saya tunggu tetangga saya laporan dulu? Kan enggak, saya harus bertindak gitu loh. Karena itu tupoksi saya gitu loh. Tupoksi institusi saya. Sama seperti institusi 3 tadi yang saya sebutkan ya. Kepolisian, KPK, Jaksa Agung. Melihat rame-rame ini, dia selaku institusinya punya tupoksi apa? Bertindak dong. Ya. Bisa segera ambil alih sesuai bidangnya. Misalnya tidak bidang umum, polisi. Ada korupsinya KPK atau Jaksa Agung ya. TPPU-nya juga mereka gitu. Enggak perlu nunggu-nunggu kan? Enggak perlu nunggu dari ini. Saya khawatir ini nunggu keburu hilang gitu ya. Muncul baru apa itu Mas? Gas LPG. Hilang lagi gitu loh. Nah, ini momen-momen ini harus kita suarakan terus ya. Bagi saya sebagai orang hukum dan saya praktisi laut, saya sangat
berkepentingan di sini untuk menyuarakan ini gitu ya. Saya tidak ada kepentingan apa-apa, nggak ada. Dan saya tidak bertindak atas nama organisasi apapun. Saya bertindak atas nama pribadi dan law firm saya. Ya, Karena kepedulian saya terhadap kemaritiman, kepedulian saya terhadap penegakan hukum dan kedaulatan itu. Iya kan kalau perspektif hukum seharusnya ini mudah aja, Pak. Barang bukti jelas, ya kan. Orang-orang yang mungkin barangkali terlibat kan udah ada juga. Saksi-saksi ada. Bahkan misalkan barangkali nelayan lebih berani ketimbang kita. Ketika nelayan misalkan ngomong aguan kan, kita nggak berani ngomong itu gitu loh. Pejabat kita nggak berani ngomong itu gitu. Tapi nelayan orang yang akhirnya paling bawah grassroots yang barangkali besok makan juga nggak tahu makan atau enggak, mereka berani dan lantang ngomong itu gitu. Mereka nggak punya risiko kan. Nggak ada hubungan apa-apa gitu. Berani ucap. Nah sebenarnya kan bisa diurut dari situ gitu. Betul. Tadi saya katakan, loh kepala desa udah yel-yelan sama menteri. Ini perlu diperiksa ini kepala desa ini. Dia kerjasama dengan siapa? Karena urusan mengkapling sampai jadi sertifikat itu buku tanahnya itu ada di kepala desa. Dari situ nanti baru ke notaris, ya urusan perizinannya. Dari situ baru ke BPN tingkat provinsi ya. Nah baru nanti lihat luasannya berapa. Di mana luasan itu ada kewenangan wilayah, ada kewenangan pusat. Gitu. Kalau ini Pak Nusron kan karena luasnya cuma segini nih urusannya daerah. Mereka pinter dikapling-kapling, dipisah-pisah itu dan dikasih nama penduduk. Ini menurut keterangan para penduduk ya, bukan keterangan saya. Gitu, dipisah-pisah sehingga tidak sampai kewenangan pusat. Padahal kalau di total semua itu kalau nggak salah ada 11.000 sekian kilometer persegi. Ini kan kejahatan ini. Gitu. Kenapa enggak diungkap? Harus diungkap. Karena ini merugikan negara. Tanah negara yang dirampok seperti itu, tapi dilegalkan gitu loh. Nah ini kan jangan dong diselesaikan secara administratif. Ya. Jangan selesaikan misalnya serahkan hanya ke Pak Nusron atau BPN administratif, pegawainya udah 6 dipecat, entar lagi 2 ini. Di sini juga gitu, anggar KKRL. Administrasi nanti denda berapa? Selesai, aman ini Pak pelakunya Pak. Tapi kalau pidana tadi ya sampai ke korupsi, sampai ke TPPU, wah ini diharapkan bisa kena semua Pak. Nah itu sebenarnya yang saya baca dari perintah presiden gitu loh. Bukan hanya cabut sama tersekel, bukan, selesaikan tuntaskan ini gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, ini kok lambat banget ya, ini berani nggak sih nyabut menyelesaikan ini gitu loh, menyelesaikan perkara ini. Kalau berani mestinya ini sudah berjalan ini, sudah nyampe nih tersangkanya ini seharusnya ya. Itu bukan saya sendiri yang ngomong, Mahfud MD yang ngomong itu. Gampang ngurutnya itu. Saya setuju karena saya juga praktisi hukum, saya ngerti bagaimana proses itu berjalan gitu loh. Bagaimana mentersangkakan orang. Kalau kasus saya bawa ke ranah kriminalisasi sistem. Yang pertama paling bawah itu penyidikan pasti kepolisian. Nanti kalau ini sudah digelar perkara, tentukan tersangkanya dimasukkan ke kejaksaan sebagai penuntut umum. Dari situ nanti sudah beres semua baru ke pengadilan dengan tersangka atau terduganya dengan alat bukti, saksi dan sebagainya. Nah nanti akan diputuskan situ. Ya, kalau ngel-ngelan naik lagi ya banding, naik lagi kasasi dan seterusnya. Tapi diselesaikan gitu loh. Masalah hukum ini. Bukan terus cuma diamat-amati doang, nggak selesai. Ini yang saya lihat ini. Terus terang seperti itu pengamatan saya. Ini kenapa sih kok pimpinan-pimpinannya enggak komentar dengan tegas ini? Padahal dia aparat hukum semua. Bahkan ada juga yang belum ngomong apa-apa ya. Ada juga yang nggak ngomong apa-apa. Saya khawatir terus terang Laksamana ya. Kalau misalnya ini ujungnya nggak seperti yang tadi Laksamana ucapkan, masyarakat akan jadikan ini sebagai contoh. Loh, yang besar-besar aja diperlakukan seperti ya udah besok-besok saya kaplingin semua nih lautan ini. Nah itu kan lebih repot lagi kalau rakyat yang udah bergerak. Saya nggak habis pikir kalau misal ini ternyata ujungnya nggak ada asas keadilan ya, nggak ada yang dipidana karena kesalahannya, sehingga ini menjadi semacam contoh
contoh baik bagi masyarakat sehingga masyarakat langsung digerak semua nih. Jadi jurisprudence. Iya. Masalah ini cuma desain tingkat administrasi doang. Iya. Gitu Kebayang tuh masyarakat pasti udah nungguin tuh di tempat-tempat yang tinggalnya mereka dekat-dekat pantai, mereka udah siap-siap juga dengan patok-patok mereka untuk bisa matok-matok ini. Iya benar. Itu aja yang di depan istilahnya Jakarta ya, yang istilahnya banyak pihak yang memelototi itu. Saya nggak kebayang sama pulau-pulau yang berpenghuni tapi pelabuhannya nggak resmi, atau pulau-pulau yang bahkan nggak resmi, yang nggak ada penghuninya nih. Ujungnya seperti apa kalau misalnya ternyata penanganan hukum terkait dengan pagar laut ini cuma sampai sebatas administratif saja gitu, nggak sampai di pidana. Itu pasti akan jadi kita belum tahu ya di wilayah lain tuh sepanjang apa, barangkali pasti ada juga, karena ini dekat aja makanya kita sorot betul gitu loh. Ada beberapa ya, contoh kayak yang saya amati itu beberapa daerah seperti Surabaya, Semarang, Bali itu sudah muncul situasi dan kondisi yang mirip, di mana ada sertifikat hak milik yang di wilayah laut. Nah ini kalau kita lihat kan berarti sebetulnya kita bisa tarik kesimpulan, oh ya ternyata wilayah-wilayah tersebut memang harga tanahnya sudah mahal di daratannya ya, sehingga ada pihak yang memberikan modal untuk bisa menaikkannya menjadi sertifikat dengan asumsi nanti bisa muncul sedimentasi, reklamasi, dan akhirnya menjadi tanahnya mereka gitu ya. Nah kalau wilayah-wilayah yang memang harganya masih murah belum ke arah sana. Tapi kalau masyarakat melihat ini sebagai sesuatu yang memiliki potensi, masyarakat bisa ngikutin juga sih. Akan ngebentuk Maldives baru nih semua kan. Itu ternyata memang ada ratusan ya. Ini yang sudah dibuka oleh Kementerian Kelautan Perikanan gitu. Bukan hanya di situ. Kemarin kan tiba-tiba muncul, oh ternyata ada Bekasi nih, ada Bekasi. Surabaya nih, di Sulawesi banyak juga ya. Saya kebetulan juga dosen. Murid saya ada yang meneliti itu di daerah Sulawesi Tenggara. Ternyata ada juga di sana gitu. Cuman yang terbongkar ini yang di depan hidung ini masih ya, yang lain belum. Nah kalau kita salah menangani yang ini nih, nanti jadi jurisprudensi bagi mereka, aman kok, lanjut terus kita. Nah, terus nanti sampai nelayan-nelayan atau pemilik modal pada ikutan ngapling tuh. Gitu, seperti itu. Kan untuk jadi sebuah sertifikat itu kan ada, kalau kita di kampung itu namanya juru ukur gitu jadi. Iya kan? Saya ngebayangin gimana tuh orang yang ngejuru ukur tuh nyelam di laut sampai akhirnya dipetak-petakin itu kan. Ya artinya satu hal yang saya kira janggal gitu, dan itu pidana gitu loh. Ya itu makanya mereka kan udah pada dipecat gitu yang juru ukurnya itu. Karena nggak jelas ngukurnya dari mana itu. Ukurnya kok bisa sampai ke laut itu ya. Alasannya dulu empang lah macam-macam. Tapi kan tanah musnah itu udah dianggap hilang gitu loh. Kok masih diakui ngotot gitu kepala desa. Ada juga LSM-LSM yang mendukung. Yang pernyataan-pernyataannya itu nggak pakai mikir kalau menurut saya ya. Jelas-jelas salah, melanggar hukum ya. Aturannya banyak tadi saya sampaikan. Ada juga keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang seperti melarang gitu loh untuk membuat bangunan-bangunan di laut tanpa izin. Dan KKRL juga jelas harus izin gitu ya. Apakah izinnya itu Pemprov, karena Pemprov itu kuasanya 12 nautical mile dari pantai ya. Atau pusat kalau itu melebihi dari 12 nautical mile gitu loh. Dalam urusan ini kan kalau saya lihat mungkin nggak sampai 12 nautical mile ya, jadi urusannya Pemprov gitu. Artinya kadin daripada kantor daripada kelautan perikanannya yang ada di provinsi Tangerang tersebut gitu. Dalam konteks ini kira-kira pinternya mereka sebagai pengembang developer atau bodohnya kita orang-orang yang kita anggap kita orang benar dan jujur lah minimal. Kalau saya bilang nggak bodoh ya, pinter lah, bisa jadi pejabat negara, bisa jadi menteri, ya pasti orang-orang pinter lah. Cuman kenapa ndak tersentuh sampai seperti itu gitu ya. Menurut logika umum ini ya. Nih orang-orang yang hukum, saya orang hukum juga ndak sampai mengarah ke situ, ini menurut saya belajar hukumnya di mana gitu loh. Iya kan? Jelas. Iya. Loh, sekolahnya juga apa nggak seperti Pak Mahfud gitu loh. Iya. Yang belajar hukumnya seperti itu. Dalam menganalisa permasalahan ini gitu loh. Apa perlu harus nunggu-nunggu dulu? Tadi saya contohkan
Pak Mahfud juga contohkan, ini depan kantor polisi nih, kalau ada kebakaran, ntar dulu masyarakat belum laporan nih, gue tunggu dulu gitu kan. Ya keburu habis, keburu banyak korban gitu. Artinya dia harusnya bertindak sesuai kewenangannya gitu ya. Jadi kewenangannya saya sebutkan. Kewenangan narapidana itu siapa? Oh ada ini, ada ini, ada ini. Ya silakan bergerak. Jangan nunggu dong dari proses administrasi ini. Biarin mereka administrasi memang kewenangannya. Yang pidana, yang sampai korupsi ini, sampai TPPU siapa? Bergeraklah. Gitu. Ya. Karena ternyata kan ada juga yang belum bergerak nih. Masih tengok kanan, tengok kiri kayak orang bingung gitu kan. Iya. Takut juga kebongkar ya kan. Enggak, saya kalau misalkan kan bisa jadi orang yang punya sertifikat ini dari ratusan tadi terus dia agunkan ke perbankan terus dia cairkan ratusan miliar. Itu sudah terjadi di Surabaya seperti itu. Hanya memang menurut ATR BPN sertifikat itu mereka miliki saat masih berupa daratan. Nah, itu kan asumsi yang harus dibuktikan kembali. Iya. Masyarakat belum fokus ke sana nih. Habis ini mungkin kita bisa ngecek juga tuh apakah benar dulunya tanah itu merupakan daratan sehingga mereka bisa agunkan ke bank. Kalau misal bisa seperti itu kan, dan ketika ini diperlakukannya tidak ada pidananya, itu bisa ditiru sama masyarakat yang lain. Kita tinggal couplingin sertifikat, lalu kita agunin ke bank gitu kan. Iya. Kan teorinya seperti itu. Kalau misal kita yang awam nih, nggak pakai pikiran-pikiran hukum, itu seperti mengajari sebetulnya. Dan kalau ditanyakan apakah ini artinya pejabat yang pintar atau masyarakat yang kalau saya melihat memang karena masyarakatnya belum aware di situ. Dan di sini pembelajaran yang paling penting bagi kita semua untuk bisa memulai bernegara sebagai negara maritim bahwa ada kasus seperti ini, dan ternyata besar sekali loh nilai ekonominya kalau kita biarkan, dan berarti akan ada pihak yang sudah begitu secara keekonomian sudah mampu, tapi dia karena keinginannya dia ngejar lagi untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar lagi. Nah, di sini sebetulnya peran serta masyarakat yang dilindungi oleh konstitusi untuk bisa melakukan melaporkan lah. Jadi tindakan yang dilakukan masyarakat ini sudah tepat sekali dilindungi oleh konstitusi kita. Jadi dimanapun masyarakat yang menyimak podcast ini ya, ketika mereka menemukan situasi sejenis, menurut saya harusnya laporkan. Tapi sebelum itu berarti negaranya dulu nih. Negara harus membuktikan bahwa memang penegakan hukum nanti akan dilakukan terhadap kasus ini gitu loh. Jangan sampai ujungnya adalah kalau masyarakat bilang amplop atau damai gitu ya. Baru nanti masyarakat setelah kasus-kasus ini mereka tidak akan mau lagi melaporkan kepada negara, dan akhirnya terjadi pembiaran, orang ujungnya seperti itu gitu. Iya. Seperti misalnya kayak contoh kasus. Ada orang punya tambang. Tambang ini mencemari lingkungan. Sampai akhirnya itu kan duit negara untuk membenahi dia sendiri, padahal ulahnya bukan ulah negara gitu. Dalam konteks laut ini dia punya sertifikat, diagunkan, paling ini sertifikat yang bodong juga ibaratnya. Buat pribadi, buat perusahaan ini kan satu hal yang menurut saya kok bisa terjadi begitu gitu. Sangat menguntungkan bagi perusahaan itu kan. Sangat menguntungkan. Nah, ini saya mau cerita ini. Saya banyak menangani masalah itu yang di daratnya ini. Yang di darat. Ya. Jadi mereka perusahaan ini punya sertifikat. Ya. Itu diagunkan ke bank. Dia dapat duit nih. Untuk usahanya. Begitu bermasalah, pilot misalnya, saya nangani pilot ini. Dicek nggak bener gitu loh. Sertifikat ini tumpang tindih lah dengan yang lainnya gitu. Nah, sehingga kita harus melebar nih. Penelitian saya atau penyelidikan saya di law firm saya jadi melingkar kemana-mana gitu. Untuk mengumpulkan siapa-siapa yang punya sertifikat di lokasi yang sama itu. Iya. Nah, sekarang pinter-pinternya pengusaha ini di laut, saya nggak ada lawan. Dia mau ngapling berapa ratus hektar pun nggak ada yang komplain gitu loh. Bayangin kalau itu sudah diresmikan nih sekarang nih, sudah 263 ya sertifikat. Itu kalau diagunkan dengan harga yang dibuat baru tadi, berapa mereka dapat gitu loh. Terbangnya bank-bank pemerintah ini kan merampok negara juga gitu loh. Ini disadari nggak seperti itu gitu loh. Saya belum sampai ke sana, tapi saya tertarik tadi Bro Hakeng ini mengarah ke
perbankan gitu loh. Iya. Nah, ini harus kita waspadai juga. Dan sekali lagi nanti kalau ini tidak sampai tuntas ya dalam penegakan hukum ini, nanti jadi jurisprudensi, jadi prasyarat legal atau ilegal bagi masyarakat untuk melakukan yang sama. Rame-rame semua nanti ngapelin laut gratis kok, ya kan? Iya. Nah, begitu diurus paling berapa urusnya di di kepala desa sampai di BPN tadi, ya dengan cincai-cincai misalnya, terus diagunkan ke bank. Bayangkan bank kita akan kebobolan semua dengan cara-cara seperti ini gitu loh. Sehingga saya berharap sebagai praktisi hukum itu ya ini harus diselesaikan dengan serius, tuntas gitu ya. Tidak melihat siapa pelakunya. Karena ini kerugian negara. Kerugian masyarakat juga yang haknya itu dipotong atau ditutup untuk akses ke laut. Yang haknya tanahnya itu dibeli murah. Yang haknya dalam bertani, dalam berternak ikan di empang-empang itu ditutup karena sungainya ditutup. Tidak ada lagi muara sungai di situ. Ini kejahatan yang luar biasa. Iya. Ini saya lihat di media-media ya. Saya langsung menganalisa ini bersama tim saya di Lawyer Legalindo ini. Seperti itu. Nah, sehingga saya mau nggak mau harus menyuarakan apa yang saya pikirkan, apa yang saya analisa ini. Terserah nanti pemerintah mau seperti apa. Terserah nanti aparat hukum tuh mau bertindaknya seperti apa. Tapi sekali kita salah dalam menyelesaikan masalah ini, itu nanti jadi jurisprudens ya. Kalau ini nggak sampai ke masalah pidananya, nggak sampai ke masalah korupsi, nggak sampai ke masalah KTPU, nanti jadi rujukan kepada daerah-daerah itu, tenang aja, kita rame-rame yuk ngapling laut, nah, seperti itu. Iya, tapi apa sih ya, Pak? Maksudnya korporasi ini korporasi besar banget, dan kita tahu bersama sangat dekat relasinya dengan para pejabat kita gitu. Mereka sering silaturahmi lah gitu, kalau kita bilang kan. Kalau saya ketika bicara masalah hukum, kita harus menghilangkan itu. Kalau kita nggak menghilangkan itu, kita bisa berkata bahwa kita akan mengalami kerugian yang jauh lebih besar. Karena ini hubungannya sama negara sebesar Indonesia loh. Ketika kita bicara sebuah korporasi yang memiliki kedekatan emosional maupun mungkin kedekatan karena sudah saling membantu dalam beberapa proyek misalnya gitu, sehingga ya sudahlah diberikan privilege sehingga boleh melanggar hukum. Nah itu hanya akan memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat. Nggak akan ada hukum positif lagi di Indonesia ke depannya kalau kita melakukan hal itu, dan kerugiannya pastinya akan sangat-sangat besar bagi negara ini. Pasal 1 Undang-Undang 45, Indonesia negara hukum. Ya kita balik lagi aja ke situ. Iya. Ini terakhir, sebenarnya masih banyak banget kita ngomong laut. Satu lagi mungkin. Siap. Ya, yang sampaikan beliau itu. Jadi hak asasi manusia, kedaulatan dan hak berdaulat itu tidak boleh diberikan dengan yang lain-lainnya. Sebagai aparat pemerintah yang dipercaya rakyat untuk menjabat, harusnya mengerti itu. Jangan karena dikasih fasilitas, dibangunkan kantor di sini, ini dibangun kantor juga, nanti soal pertahanan keamanan aman nih. Seperti iklan-iklannya yang ada di situ iklan PIK itu. Ini kan bahaya ini. Kita menggadaikan kedaulatan negara untuk kepentingan mungkin kepentingan sesaat. Ya. Mohon maaf ini mungkin para pejabat-pejabat itu. Kita mestinya nggak boleh begitu dong. Kita harus punya jiwa patriotik ya. Untuk menjaga marwah negara ini. Menjaga hak asasi manusia kita ini. Apakah itu masyarakat pesisir, apakah nelayan ini yang aksesnya tertutup ini, harus kita jaga itu. Itu adalah the most vital national interest kita. Ini yang harus saya ingatkan. Demikian, terima kasih. Iya. Ini kan sebenarnya serius ini, menggadaikan negara ini kan bisa jadi hukum mati malah. Serius. Iya. Saya katakan ini serius. Ya. Saya tidak tendensi apa-apa, tidak. Silakanlah aparat-aparat ini yang mungkin mau mendengarkan, mau mengkaji lebih dalam, silakan. Tapi tadi saya katakan, jangan sekali-sekali digadaikan ini kedaulatan negara ini. Ya habis nanti anak cucu kita nggak kebagian gitu. Sama tadi cerita tambang ini juga kita juga harus hati-hati. Ya kita boleh sesuai izin lah seperti itu. Kedekatan wajar lah. Ya pejabat pemerintah itu. Tapi jangan menggadaikan kedaulatan itu dong.
Jangan merugikan masyarakat dong. Ya. Asasi mereka itu nomor 1. Tadi disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 itu pasalnya 28A sampai C ya atau H ya. Betul. Nah, gitu. Terus pasal 33 ayat 1, 2, 3 itu jelas bahwa kalau itu adalah untuk kepentingan publik ya, kepentingan rakyat Indonesia, negara harus hadir situ yang menjaga. Jangan dibiarin, jangan nggak peduli gitu ya. Seperti ini, jangan tidak ada yang mimpin, tidak ada dirijennya ini ngatur ini. Mereka sak mau-maunya bertindak sendiri-sendiri, malah ribut sendiri, nggak menyelesaikan masalah. Iya. Terakhir, bapak-bapak semua, apa harapan Pak Prabowo untuk Pak Prabowo? Mengingat ya ini kan nggak bisa landai-landai begini aja ini. Kalau landai begini aja akhirnya bisa jadi percontohan tadi misalkan dikatakan. Beliau sebagai panglima tertinggi harus ngapain itu? Ya, saya kira Pak Prabowo sudah cukup tegas ya, tegas perintahnya itu kepada katakan kepada TNI dan KKP sudah tegas. Tapi yang lainnya ini juga melihat dong, ini udah ada perintah nih, aplikasinya ke saya apa nih? Belum dapat perintah berarti yang lain berarti Pak. Nah masa nunggu diperintah gitu loh. Ya enggak lah. Dia punya kewenangan situ gitu loh. Enggak usah nunggu kayak tadi itu. Pak Mahfud aja bilang, masa ada bakaran depan kantormu kamu nunggu laporan dulu, nunggu didik Pak RT dulu, yang enggak lah. Kita bertindak gitu loh. Artinya direksi dari pimpinan ya kita analisa gitu loh. Semua ikut analisa para menterinya ini. Yang terkait kira-kira dengan masalah itu. Kalau ada pidana jangan merasa nggak terkait. Oh, gue belum ada urusan ke situ, tenang aja. Gue amatin dulu aja, lihat kanan kiri. Nggak gitu. Harus bertindak semua. Belum terbangun sense of belonging terhadap ini ya. Itu kebersamaan ini belum terbangun oleh aparat-aparat itu. Padahal hari-hari itu coba aja dicek itu yang saya bilang 6 stakeholder laut itu. Mereka semua ada couplingnya di situ. Permasalahannya kenapa kok nggak tahu gitu ya. Kalau tahu kenapa diem aja. Soalnya ada couplingnya juga di situ kali. Nah, mungkin. Patut diduga. Ya kita ini ngobrol-ngobrol santai ya, tapi intinya kita ingin memberikan masukan lah. Kepada pemerintah, kepada masyarakat ya, supaya mereka itu terbuka mata hatinya gitu ya. Orang-orang yang berkata tidak benar karena punya kepentingan ini supaya tercerahkan. Kita bebas kok. Apa tadi aturan-aturan hukum yang saya sampaikan buka aja, gitu, lihat aja gitu loh. Kemudian aparat-aparat yang saya sebutkan buka aja undang-undangannya, jelas. Undang-undang kepolisian ada, undang-undang tentang KPK ada, undang-undang tentang jasa agung ada, ATR BPN ada, semua gitu ya. Silakan aja dibuka gitu loh. Kewenangan mereka masing-masing apa. Terus dengan case ini seharusnya mereka bertindak apa gitu sesuai topoksinya. Itu aja gampang kok. Iya. Gimana Pak? Ya kalau saya kata-kata terakhir mungkin saya senang sebetulnya langkah reaktif yang diberikan oleh Pak Prabowo ya sebagai Presiden Indonesia saat ini, di mana beliau itu langsung melakukan langkah-langkah yang memang menurut pandangan masyarakat dibutuhkan saat ini. Directionnya sudah jelas, hanya memang pemahaman di level para pembantunya ini yang kita lihat masih kurang ya. Para menteri ini masih mengartikan perintah Pak Prabowo ini sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran mereka, bukan pemikiran masyarakat. Kalau saya lihat di situ ada gapnya. Ada yang sudah menjalankan sesuai dengan pemikiran masyarakat, ada yang belum. Nah yang belum ini menurut saya ya harus kita bisa kritisi dan berikan masukan sehingga bisa kembali ke relnya bahwa mereka memang menjalankan amanahnya kita sebagai masyarakat. Yang kedua, saya memiliki positivisme nih atau melihat ini sebagai sesuatu yang positif. Di awal pemerintahan Pak Prabowo langsung ada kasus-kasus terkait dengan maritim. Harapan saya Pak Prabowo nih bisa melihat bahwa ini mungkin tanda alam bahwa Indonesia itu negara maritim. Jangan sampai kita membelakangi maritim, sudah saatnya kita memperhatikan maritim dan ke depan fokus kita
dunia maritim, karena memang 2045 itu sebentar lagi katanya kita mau menjadi Indonesia emas, bukan Indonesia cemas ya. Indonesia nomor 4 dunia secara ekonomi dan tulang punggungnya adalah maritim. Jadi jangan sampai situasi ini diperlakukan biasa-biasa saja. Karena ini ada urgensinya. Kenapa saya katakan ada urgensinya? Once ini kita perlakukan biasa-biasa aja dan ujungnya hanya perdata saja tanpa pidana, berarti akan menjadi contoh buruk bagi semua orang untuk bisa melakukan hal yang sama di wilayah mereka, sehingga masyarakat tidak bisa lagi mematuhi hukum-hukum yang ada di Indonesia, dan ini sangat berbahaya. Yang terakhir dari saya mungkin satu, kita butuh sekali aturan yang memang benar-benar rigid di dunia maritim. Saat ini ada banyak sekali aturan yang tumpang tindih. Dalam kajian saya bersama dengan Laksamana Surya juga kami melihat ada kurang lebih 24 aturan yang tumpang tindih. Nah, aturan tumpang tindih ini tentunya menjadi dasar utama terjadinya kekosongan ataupun celah-celah hukum yang memang akhirnya dimanfaatkan oleh korporasi, sehingga situasi yang sedang dihadapi masyarakat ini akibat dari situ. Perbaiki aturan ini, perbaiki celah ini, tutup celahnya supaya ke depan Indonesia menjadi semakin baik. Itu aja dari saya. Terima kasih. Iya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya pengen nanti di momen selanjutnya kita ngomong soal pasir laut. Ini menarik juga kan. Pasir laut juga di depan loh Mas itu. Di depan Jakarta juga. Yang terakhir nih kasus ilegal kan di Pulau Pari, Mas. Iya. Makanya nih sebelum kita buka ya kan, saya ngasih tahu dulu ke pemirsa nih kan, karena belum tutup ya kan. Pembahasan selanjutnya pasir laut ya kan. Jadi sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga ada kesempatan lain untuk kita bicara tentang laut. Saya baru tersadarkan bahwa ternyata banyak banget potensi laut yang bisa kita maksimalkan gitu. Tentunya untuk kesejahteraan masyarakat ya. Bukan hanya untuk segelintir orang saja gitu. Oke, teman-teman Keadilan TV, jangan lupa like, komen, dan share, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih.